Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya moms, amin. Di minggu lalu aku sudah bikin budget planning untuk perencanaan keuanganku di bulan Desember ini. Dan sekarang waktunya aku memasukkan uang-uang dan membaginya sesuai dengan kebutuhan dan pos masing-masing. Kalau momis sendiri gimana nih? Apakah sudah gajian? Untuk momis yang menerima jatah bulanan, sekalian aku mau unboxing dompet disiplin aku yang baru dari Dompet Pintar ID. Untuk tampilan kulitnya itu sendiri matte ya gitu ya. Dulu aku tuh pernah punya dompet yang bahan kulit sintetis kayak gini juga, dan aku berekspektasi kalau motifnya gitu sama ya dengan dompetku yang lalu. Tapi ini beda loh moms, kulit sintetisnya itu kulit premium gitu. Dompet ini mempunyai tekstur kulit yang timbul gitu, jadi kalau kita pegang tuh nggak licin atau lebih enakan kalau kita pegang. Selain itu resletingnya atau jahitannya sendiri itu rapi banget dan kokoh, jadi kalau aku nih buka tutup resletingnya itu tuh juga tidak ada tersendat kayak gitu loh. Biasanya kan kalau resleting tuh suka macet ya mom, dan alhamdulillah ini lancar aja dan gak keras. Untuk slot kartunya sendiri ini tuh lebih dari 10 kartu atau 10 slot gitu, jadi bisa simpan untuk kartu-kartu lebih banyak lagi. Karena kan memang kebetulan aku tuh suka ngumpulin kartu ya, kartu mainan, kartu buat belanja di swalayan itu kan banyak banget. Pas banget ini bisa disimpan di sini. Selain itu sekat-sekat untuk penyimpanan uang sesuai pos-posnya itu juga plastiknya juga beda ya dibanding dengan dompet disiplin yang lainnya gitu, karena ini tebel, rapih, dan insya Allah kokoh ya, nggak akan robek. Jadi sekat-sekatannya itu satu lembarnya itu timbal balik, bisa penyimpanan uangnya itu di bagian atas atau di bagian bawahnya. Kemudian ini juga bisa untuk pengaturan gajian harian itu sampai di tanggal 31 hari. Jadi si kantongnya itu banyak banget bisa dipakai buat fungsi penyimpanan uangnya. Selain itu, tadi kan di bagian depannya sudah ada buat penyimpan slot kartu itu lebih dari 10 ya. Ternyata di bagian belakangnya itu masih bisa untuk menyimpan kartu, ada 6 sisipan kartu lagi moms. Terus di bagian tengahnya ini juga bisa kita simpan koin, atau bisa juga buat penyimpanan catatan atau nota atau struk habis belanja gitu ya moms. Dan si dompet ini juga dilengkapi dengan tali, jadi ini bisa banget kita pakai buat hari-hari ya, karena kan fungsinya sudah di-upgrade. Tadinya kan uangnya disatuin dalam satu dompet, tapi sekarang kita sudah bisa memisahkan uang-uang sesuai pos atau fungsinya masing-masing dengan menggunakan dompet pintar ini. Menurutku penting ya moms kalau kita tuh punya dompet yang kayak gini sebagai budget fighter. Jadi untuk ngebantu kita nih untuk memisahin uang-uang sesuai posnya itu, dan insya Allah juga awet karena kokoh dan premium. Jadi kita bisa bikin sinking fund atau budgeting sendiri untuk menabung membeli dompet seperti ini. Jadi nanti nggak akan kerasa kalau kita menabung dan punya dompet cantik kayak gini. Jadi nama-nama pos yang sudah aku bikin di dompet lama ini mau aku pindahkan dulu ke dalam dompet baru. Jadi nggak perlu aku bikin yang baru gitu loh moms. Cuma nanti memang ada pos-pos baru yang nanti akan aku tambahkan lagi ke dalam dompet baru ini. Nah itu dia, tadi barusan aku sudah menyulap mengganti dompetnya dan menyusun lagi tuh pos-pos pengeluarannya sesuai dengan catatan di budget planning aku sebelumnya. Jadi tumpukan kertas yang ini adalah tumpukan catatan aku, baik itu to-do list yang mau ditransfer atau uang-uang yang akan dibagikan ke dalam dompet pintar, atau juga ini juga ada beberapa tabungan yang akan aku tabung.
Jadi kali ini aku akan tabung semua dan aku bagi-bagi dulu ke dalam dompet pintar. Sebelumnya aku sudah bikin catatan sendiri nih, mana item atau kebutuhan yang harus aku transfer dan mana juga kebutuhan yang akan dimasukkan ke dalam dompet pintar. Karena nggak semua uang ini akan dimasukkan ke dompet pintar, jadi ada yang harus ditransfer, ada yang di virtual account dan ditabung ke dalam rekening. Jadi yang sudah aku tandai dengan checklist itu adalah item yang sudah aku transfer, yang sudah aku bayarkan dan sudah aku simpan ke dalam rekening. Jadi uang yang akan dimasukkan ke dalam dompet pintar itu adalah uang operasional yang akan digunakan sehari-hari. Seperti sekarang ini aku sedang memasukkan untuk uang belanja mingguan atau untuk belanja sayuran setiap minggu ya moms. Budgetnya masih sama dengan bulan lalu. Aku membudgetkan 800.000 untuk 1 bulan. Berarti setiap minggunya itu dibagi menjadi 8 hari dan nominalnya masing-masing 200.000. Kalau momis gimana nih? Sudah pada gajian belum? Biasanya kalau momis yang gajiannya itu bulanan, tapi buat momis nih yang menerima gajian yaitu mingguan, biasanya terima gaji setiap tanggal berapa ya moms? Boleh dong sharing di kolom komentar. Selain itu buat momis yang biasanya menerima gajiannya itu harian, coba boleh juga sharing di kolom komentar gimana cara mengatur uangnya dan gimana caranya biar bisa nabung. Boleh banget sharing di kolom komentar ya moms. Siapa tahu momis yang juga menonton videoku ini merasa terbantu dari sharing yang momis berikan dari kolom komentarku. Terus tadi juga aku sudah isi untuk jajan kidos masih sama di bulan sebelumnya 200.000. Kemudian aku juga membudgetkan susu UHT, ini pos baru mulai dari bulan ini. Karena kalau misalkan diambil dari jajan kidos itu nggak cukup ya buat anak-anak. Setelah itu untuk gas masih sama dengan nominal 50.000. Jadi sebulan bisa pakai 2 tabung gas berat 3 kilo ya moms. Kemudian untuk galon masih sama dengan pos bulan sebelumnya. Jadi dimulai dari bulan Desember itu kan aku punya tantangan challenge untuk mulai rutin lagi, mulai rajin lagi untuk minum air putih. Dan alhamdulillah secara garis besarnya aku berhasil ya gitu untuk mulai belajar lagi nih rajin minum air putih. Yang biasanya budget galon itu banyak sisa. Nah mulai bulan November ini sisa budget galon tuh hanya 2.000, yang artinya memang di bulan November itu challenge aku agak bisa dibilang berhasil ya untuk rajin lagi, untuk rutin lagi minum air putih. Selanjutnya untuk budget hobi, biasanya aku menganggarkan 200.000 untuk hobi. Nah ini di bulan ini budgetnya masih sama 200.000, cuman 100.000-nya lagi aku simpan di ATM. Kali misalkan mau belanjanya secara online, jadi ambil uangnya dari ATM aja. Kemudian untuk uang darurat masih sama 200.000. Di sini dana darurat yang aku maksud itu adalah dana tak terduga setiap bulannya, dimana kalau misalkan nih kita butuh sesuatu yang dia itu tidak ada di dalam pos-pos sebelumnya, jadi uangnya bisa kita pakai atau kita ambil dari dana darurat. Nah untuk ekstra itu adalah kelebihan atau sisa budget dari gajian setelah uangnya dimasukkan ke dalam pos-pos keuangan. Tapi untuk ekstra ini aku hold dulu, aku lanjut dulu ke dalam tabungan. Ini pertama tabungan untuk renovasi atap dapur. Di sini di bulan lalu itu kan aku ada kurang tabungannya. Jadi ini aku akan lengkapi dulu tabungan untuk bulan lalu. Nah sebelumnya uang tabungan untuk atap dapur ini kepake sebesar 1.100.000. Jadi di saving log ini atau di catatan keuangannya itu aku tulis sebagai minus 1.100.000, yang artinya aku berhutang di sini sebesar 1.100.000 ke atap dapur.
Jadi walaupun itu uang tabungan kita sendiri dan misalkan kepake gitu ya untuk kebutuhan lain, diusahakan dicatat uangnya itu dipakai seberapa dan digunakan buat apa, supaya nanti kalau misalkan ada rezeki ya kita bisa ganti lagi uang tabungan itu, seperti layaknya kita tuh sedang berhutang walaupun kita itu berhutang dengan tabungan sendiri. Jadi dari catatanku ini, walaupun uangnya itu berkurang ya dari bulan lalu, alhamdulillah masih bisa menambahkan tabungannya sebesar 500.000 lagi di bulan ini, walaupun nominalnya itu berkurang dibanding bulan lalu karena tadi itu ya masih uangnya tuh kepake buat yang lain. Jadi tabungan untuk atap dapur ini terkumpul sebesar 2.300.000, dimana ini masih jauh banget dari target yang aku capai, yaitu sebesar 8 juta, padahal masih di atas itu ya target sebenarnya. Cuman percaya aja rezeki dari Allah itu kan kita nggak tahu ya dari pintu mana aja. Yang penting ikhtiarnya tetap terus dijalankan, nabung terus walaupun cuman sedikit. Kalau dirutinkan terus, insya Allah ini akan terkumpul segera untuk merenovasi atap dapur. Sekarang yang terpikir ya buat aku, supaya tabungan atap dapur ini bisa terkumpul, mungkin bisa saja aku tuh mencari pekerjaan sampingan gitu ya, yang bisa dikerjakan dari rumah. Mungkin bisa dengan jualan online shop gitu ya, walaupun kita tuh sebagai dropshipper, karena dropshipper itu yang paling aman ya buat ibu rumah tangga seperti kita untuk mencari sampingan, karena kan kita tuh tidak perlu nyetok barang untuk dijual, kita cukup rajin atau ulet aja untuk promosiin barang dagangannya di platform media sosial, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Oke, lanjut ke tabungan kedua yang akan aku isi, yaitu tabungan untuk sinking fund lebaran. Dimana sebelumnya di video ini nih, sebelumnya aku menargetkan untuk tabungan lebaran itu nominalnya 3 juta rupiah. Dan alhamdulillah untuk kali ini aku bisa menabung 500.000 rupiah, yang artinya aku akan mewarnai satu ketupat, dimana nominal satu ketupat itu adalah 500.000 rupiah. Jadi aku akan warnai satu saja. Siapa nih momis di sini yang sudah bikin tabungan lebaran? Buat momis nih yang belum pernah bikin tabungan lebaran, ayo mom diburu dari sekarang. Jangan mengandalkan THR, karena dari THR kita tidak tahu nih akan terima uang berapa untuk tabungan lebarannya. Jadi bisa kita cicil nih dari sekarang supaya nanti tidak terbebankan di akhir menjelang lebaran gitu loh moms. Di videoku yang ini tuh sudah aku bikin ya simulasi untuk menabung buat gajian yang mingguan, bulanan, ataupun harian. Jadi bisa dicek ya mom. Selanjutnya aku mau isi sinking fund recehku, dimana ini tuh kebutuhan rumah tangga atau perintilan rumah tangga gitu loh. Aku pernah bikin sinking fund receh ini guna untuk fungsinya itu menahan diri ya, biar nggak dikit-dikit check out di Shopee. Nah sebelumnya aku mau silang-silang dulu nih kids needs dan kiddos need dan eating out itu sudah aku pakai uangnya semua. Jadi di sini aku silang, artinya uangnya itu sudah kepakai gitu atau habis. Jadi aku mau nabung lagi nih untuk kiddos need sebesar 25.000 sisaan dari budget gajian. Fungsi dari uang kiddos need ini aku akan pakai uangnya untuk kebutuhan anak-anak, misalnya harus upgrade baju, ukuran baju gitu ya, jadi pakai uangnya dari kiddos needs. Atau untuk beli mainan misalkan bisa juga diambil dari kiddos needs. Jadi sinking fund kiddos needs ini kan kategorinya banyak banget, aku bikin list wishlistnya, cuman aku tidak tabung semua untuk sinking fund ini. Jadi sisa budget dari gajian bulan Desember ini tuh sisanya 100.000 aku akan masukkan ke dalam pos ekstra di dompet pintar. Nah dari bulan Desember lalu, setelah aku melakukan evaluasi budget di bulan November akhir bulannya, cuman aku tuh nggak bikin video ya moms untuk evaluasi akhir bulan November,
Tapi di bulan November itu aku punya sisaan budget sebesar 15.000. Di sini aku akan masukkan saja uangnya ke dalam sinking fund, ke dalam kategori eating out 5.000, dan untuk 10.000 dengan pecahan 2.000 ini aku akan masukkan ke challenge 2.000. Untuk challenge 2000 ini memang uangnya itu tidak begitu banyak, karena sifat uang yang aku tabung dalam saving log 2000 itu tuh uang dingin, dimana uangnya itu tidak ada fungsi gitu. Jadi aku akan tabung uang 2000 itu kalau misalkan ada kembalian belanja atau sisa budget seperti sekarang ini ya moms. Oh iya, seperti biasa, jika Mommy sudah nonton videoku sampai ke menit ini, silahkan tinggalkan emot uang yang ini ke dalam kolom komentar ya moms. Terima kasih. Untuk video memasukkan uangnya ke dalam dompet pintar dan masing-masing tabungan sudah selesai. Semoga ini bisa bermanfaat buat Mommy. Semoga bisa ngebantu atau menyemangati Mommy semua untuk semangat juga budgetingnya demi keuangan rumah tangga kita yang sehat ya moms. Jadi kita sama-sama berikhtiar, mudah-mudahan rezeki yang sudah Allah berikan ke kita itu cukup dan bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita dan dibelanjakan dengan cara yang baik dan halal pastinya. Oke, sekian dulu dari aku pamit ya moms. Assalamualaikum.